Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 SMA. Materi pembelajaran kita kali ini adalah menulis surat lamaran pekerjaan. Bagi kalian yang saat ini duduk di kelas 12, sudahkah kalian berpikir hendak kemana setelah lulus SMA nanti? Mau melanjut ke perguruan tinggi atau bekerja? Jika kalian memutuskan untuk bekerja, maka untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, kalian harus terlebih dahulu menulis surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan dan bagaimana sistematika penulisannya? Nah, simak video ini sampai akhir. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar pekerjaan untuk dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Pada umumnya, surat lamaran pekerjaan ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa-jasa yang bisa diberikan, kemudian pendidikan, selanjutnya adalah kecakapan atau keahlian, serta kepengalaman. Bagian-bagian ini sering disebut dengan kualifikasi pelamar. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan adalah bahasa formal. Sebab surat lamaran termasuk surat pribadi yang ditujukan ke lembaga resmi. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isi berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisah dengan riwayat hidup. Dengan cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Dalam praktiknya, jenis yang kedua yang sering dipakai yaitu model terpisah. Surat lamaran pekerjaan dapat ditulis berdasarkan berbagai macam sumber informasi. Yang pertama, iklan. Kemudian yang kedua adalah informasi seseorang. Kemudian yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya, permohonan instansi pada sekolah atau lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah inisiatif sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Adapun sistematika dalam penulisan surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas. Ada hal yang harus kalian perhatikan, yaitu dalam penulisan nama kota. Harus diawali dengan huruf kapital, dilanjutkan tanda koma. Selanjutnya, tanggal, nama bulan yang diawali dengan huruf kapital, kemudian tahun dan tanpa diakhiri tanda titik. Perhatikan contoh berikut. Yang kedua, lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak boleh disingkat. Kemudian, angka dalam kolom lampiran ditulis dengan huruf, bukan angka. Hal berisi tentang maksud dan tujuan penulisan surat. Perhatikan contoh berikut. Yang ketiga, alamat surat. Dalam penulisan alamat surat, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, tidak menggunakan kata kepada, cukup YTH atau yang terhormat. 2. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak garis miring ibu. 4. Tulisan jalan tidak boleh disingkat menjadi JLN atau JL. 5. Tidak perlu menuliskan NO pada penomoran alamat surat. Dan yang keenam, alamat tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Perhatikan contoh berikut. 4. Salam pembuka. Salam pembuka ditulis dengan kalimat dengan hormat dan diakhiri dengan tanda koma. Perhatikan contoh berikut. 5. Alinea pembuka.
Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membaca tidak tersinggung. Di dalam alinea pembuka ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. 6. Isi surat. Isi surat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identitas diri. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, lampiran. Pertama, isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan lainnya sesuai dengan keperluan. Dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal pada kata nama, tempat, alamat harus menggunakan huruf kecil. Perhatikan contoh berikut. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan atau tujuan dan maksud si pelamar menulis surat lamaran tersebut. Yang ketiga, lampiran. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang harus diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma. Perhatikan contoh berikut. Yang ketujuh, penutup. Dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar kepada instansi yang dituju. Perhatikan contoh berikut. Yang kedelapan, salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, maka harus diakhiri dengan salam penutup. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Perhatikan contoh berikut. Yang terakhir, yang kesembilan adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap tanpa tanda baca, buka, dan tutup kurung. Perhatikan contoh berikut. Demikian materi pembelajaran tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian dapat memahami dan bisa mempraktikkannya nanti saat melamar pekerjaan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.